Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para habaib, para masyayikh, para ulama, para kiai, wabil khusus Al-Habib Ali bin Hadun Al-Muhdar, dan para habaib-habaib yang lain, dan juga tidak lupa pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Mukarram Kiai Haji Faisal bin Kiai Haji Abdul Razak, Kiai Haji Muhaimin bin Kiai Haji Abdul Razak, Kiai Haji Muhammad Farhan Harun Ar-Rasyid, dan para jamaah, dan tidak lupa pengasuh Majelis Al-Miftah Lora Barun Fauroni, muslimin muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri acara Hari Jadi Besuki bersama Al-Miftah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dikisahkan dulu ketika Rasulullah sedang melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan malaikat yang mempunyai tangan 1000. Setiap tangannya itu memiliki 1000 jari. Akhirnya Rasulullah ini heran, kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu malaikat tugasnya apa? Kok punya 1000 tangan? Setiap tangan punya 1000 jari?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Wahai Rasulullah, malaikat itu tugasnya adalah untuk menghitung tetesan air hujan dari langit. Berapa yang turun ke bumi, berapa yang turun ke laut, berapa yang turun di rumah-rumah, berapa yang turun di sungai, dan berapapun turun yang ada di muka bumi ini, semuanya bisa dihitung oleh malaikat." Rasulullah merasa takjub dengan malaikat yang sangat luar biasa. Akhirnya malaikat yang punya 1000 tangan ini bilang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku memang memiliki kelebihan, aku memang memiliki keistimewaan, tapi aku punya satu kekurangan." "Apa itu kekuranganmu, wahai malaikat?" Malaikat ini menjawab, "Aku tidak mampu untuk menghitung pahala orang yang melangitkan, orang yang membaca sholawat kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad." Bayangkan, malaikat bisa menghitung seberapa juta, berapa miliar tetesan air hujan yang turun dari langit, yang turun di atas muka bumi ini, tapi malaikat tidak mampu untuk menghitung tetesan-tetesan sholawat yang kita langitkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Malaikat tidak mampu untuk menghitung berapa kali bacaan sholawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad, dan kemudian pahalanya berapa yang akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu malaikat. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh salah seorang ulama dari Mesir yang bernama Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan bahwasannya ibadah yang termasuk dicatat oleh Allah, ibadah itu dicatat sebagai berbakti kepada kedua orang tua,
adalah ibadah membaca salawat kepada Rasulullah. Kenapa membaca salawat dikatakan birrul walidain? Kenapa membaca salawat dikatakan ibadah berbakti kepada kedua orang tua? Karena ketika orang membaca salawat kepada Rasulullah, maka malaikat akan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini fulan bin fulan, fulan anaknya fulan ini membaca salawat kepadamu. Orang tuanya disebut oleh malaikat. Orang yang membaca salawat, dia mengharumkan nama besar orang tuanya di hadapan Rasulullah. Coba bayangkan seandainya di sekolah diundang wali murid, kemudian dipanggil ranking pertama, juara pertama Ahmad bin Muhammad. Betapa senangnya itu nama orang tua itu dipanggil oleh gurunya, karena anaknya pinter, anaknya juara satu, anaknya ranking satu. Ini orang tua dibanggakan oleh malaikat karena anaknya baca sholawat kepada Rasulullah, kemudian disebut ini fulan bin fulan baca sholawat kepadamu wahai Rasulullah. Tidak ada ibadah yang lebih tinggi nilainya, yang lebih besar nilainya dibandingkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dikatakan oleh Al-Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, beliau mengatakan, jika ada orang tua mempunyai anak senakal apapun anaknya, kalau orang tua istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, pasti anaknya akan berubah jauh lebih baik, berubah menjadi anak yang soleh atau solehah. Amin Allahumma amin. Terakhir, bahwasanya ibadah-ibadah selain membaca sholawat itu masih ada kemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh, ibadah membaca Al-Quran. Ibadah membaca Al-Quran bisa diterima, bahkan bisa dilaknat orang yang membaca Al-Quran. Disabdakan oleh Rasulullah, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anuh. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, banyak sekali orang yang hafal Al-Quran. Al-Quran bukan menolong kepada dia, Al-Quran bukan memberi syafaat kepada dia, akan tetapi Al-Quran justru melaknat kepada orang tersebut. Masih ada kemungkinan tidak diterima orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran. Bagaimana dengan orang yang berpuasa? Disabdakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Banyak sekali orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini pertanda bahwasanya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat, jika dia sholatnya dalam keadaan lupa, dalam keadaan lalai, tidak khusyuk kepada Allah, sholatnya hanya bisa menggugurkan kewajiban. Apakah sholatnya diterima? Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wailul lil musallin, sungguh celaka orang-orang yang sholat. Bayangkan, orang yang sholat saja masih ada kemungkinan celaka, bagaimana nasibnya orang yang tidak sholat? Orang yang sholat saja kata Allah, wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Nasibnya orang yang tidak sholat bagaimana? Orang tua yang tidak mempedulikan anaknya yang tidak sholat bagaimana nasibnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa orang sholat yang celaka? Orang yang lupa ketika dia sholat. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Adalah orang yang sholat, dia tujuannya adalah ingin dilihat manusia, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, maka sholatnya ada kemungkinan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi baca sholawat, kata para ulama, adiwis sholata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala nabi Muhammadi. Kata para ulama, istiqomahlah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka diterimanya sholawat ini adalah satu kepastian dari Allah.
Amal-amal yang lain bisa diterima, bisa ditolak, akan tetapi amalan membaca sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita semuanya di sini, Allah masih berkenan mengumpulkan kita di tempat yang jauh lebih indah, di surga bersama pemimpin ahli surga, yaitu idola kita, yaitu pemimpin kita, yaitu suri tauladan kita, yaitu penyelamat kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.